Ada yang bilang Tuhan maha memaafkan, tapi internet tidak bisa melupakan. Jejak digital nggak akan hilang ya. Dosa-dosa masa lalu kita tuh ada itu kalau dicari. Kemudian menyeru Tuhan bukan dalam keheningan dan batin, tapi melalui cyberspace. Jadi Tuhan sudah pindah alam. Bukan alam ketuhanan, alamnya di media sosial. Berdoa lewat media sosial dan sebagainya. Hati dan pikiran beriman, tapi jari tidak. Ya. Jari semua di Lex ya. Semua di forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Rektor, Profesor Dr. Imam Taufik, kemudian para pembantu rektor dan para dekan, terutama dekan Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Bapak Profesor Dr. Hashim Muhammad, juga yang diwakili oleh Bapak Dr. Sulaiman, dan kepada teman-teman dan guru saya, ya, ada Mas Tajuddin Arafat, Pak Syariful Anam, kemudian Pak Royan sendiri dan lain-lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa menghormati rasa hormat saya. Saya ucapkan terima kasih, ini satu kehormatan bagi saya untuk berbicara ya, sharing di sini. Tetapi sebelum itu barangkali saya ingin menyampaikan semacam disclaimer ya, bahwa undangan ini terutama diajukan kepada saya sebagai dalam hubungannya saya dengan lembaga Nurul Wala yang saya pimpin. Artinya dalam konteks besar terkait dengan posisi saya sebagai konten kreator ya, media Islam gitu. Jadi bukan sebagai dosen di STAI Sadra dalam kapasitas sebagai seorang akademisi. Artinya juga materi yang saya sampaikan di sini terutama dikhususkan untuk teman-teman mahasiswa adik-adik ini, bukan untuk para dosen. Jadi levelnya tentu tidak bisa disebut sebagai satu bagian hasil riset ilmiah, bukan. Tapi lebih berupa refleksi dan peninjauan dari pengalaman saya selama ini di lembaga dengan teman-teman. Nah, saya buat PowerPoint atau semacam talking point sebetulnya dengan judul Berislam di Era Digital, ya, pentingnya jeda untuk menjaga kewarasan. Itu yang saya buat, dan saya harus sampaikan bahwa beberapa refleksi itu saya diinspirasi atau memanfaatkan hasil dari perenungan Pak Profesor Franky Budi Hardiman ya di Universitas Pelita Harapan Kristen, dan beberapa lainnya terutama saya kaitkan dengan tradisi filsafat atau filsafat Islam atau irfan yang dimana saya berafiliasi di situ. Teman-teman semuanya, saya akan memulai dari satu fakta yang tidak bisa kita sangkal ya. Tapi sebelum itu nanti kita akan bicara secara cepat saja, ada 4 topik ya. Pertama tentang kuasa jagat virtual ya. Kemudian Islam virtual itu apa? Lalu tentang autentisitas Islam di jagat virtual, dan bagaimana kita bersikap. Jadi beberapa itu sifatnya filosofis dan beberapa lebih kepada apa yang kita perlukan sehari-hari. Ya. Tentang kuasa jagat virtual, saya ingin mengutip satu statement dari Syekhul Akbar Muhyiddin bin Arabi, ya, seorang sufi besar, dalam salah satu kitabnya, kitab Hikam. Ya. Jadi karena ini mayoritas, saya tadi nanya mayoritas banyak yang dari pesantren. Kan seringkali kalau dalam tradisi pesantren kita tahu kitab hikam itu selalu hikam As-Sakandari, ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebetulnya ada banyak kitab hikam ya. Ada kitab hikam yang Haddadiyah, Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang di tiap malam Jumat biasanya kita baca rotibnya. Ada kitab juga hikam karya Hikam Al-Ghausiyah, Abu Madian At-Tilimsani dari Tlemcen di Aljazair, dan ada hikamnya Ibnu Arabi. Nah, dalam salah satu hikamnya itu beliau mengatakan al-abdu abdu hissihi. Bahwa seorang hamba itu adalah hamba atau budak dari alat indranya, panca indra ya. Illa man istakhlasahu li nafsihi. Kecuali orang yang dibebaskan oleh Allah untuk dirinya, untuk Allah ya, untuk menyatu kembali dengan Allah. Lalu saya berpikir ya, bahwa quotes ini disampaikan oleh Ibnu Arabi dalam masa ketika manusia masih belum mengalami revolusi digital ya. Kalau kita ikut Yuval Harari, itu kan ada beberapa revolusi yang terjadi di dalam abad manusia ya. Mulai dari revolusi pertanian kognitif, dan setelah itu digital. Saat ini rasanya tidak mungkin ya, mustahil. Apalagi Anda yang mungkin Gen Z gitu ya.
saya yang milenial apalagi yang ke belakang, mustahil rasanya orang bisa melepaskan diri dari kuasa jagat digital. Ya. Tidak ada saat ini rasanya orang yang terbebas dari infiltrasi, dari pengaruh internet dengan segala dampak yang ditimbulkannya, dengan segala fasilitas kemudahan yang ditawarkan dan implikasi atau pengaruhnya terhadap kehidupan kita dalam segala aspeknya, termasuk misalnya aspek epistemologis. Ya. Ini PR bagi teman-teman di Usuluddin. Ya. Aspek ontologis tentang wujud keberadaan kita, ya, being, aspek etis, ya, juga aspek keagamaan. Itu punya pengaruh di sana secara luar biasa. Ya. Jadi saya ingin menghubungkan fakta yang sedang kita alami, Zain sekarang ini, dengan ucapan dari Syekh Akbar Ibn Arabi tadi. Zaman dulu beliau mengatakan orang tidak bisa lepas dari kuasa indrawi. Saat ini saya ingin katakan bahwa kita tidak mungkin lepas dari kuasa virtual atau digital. Nah, tema ini sangat berat yang diminta ke saya itu Islam virtual, dari teks, kemudian filsafat, tasawuf hingga seni. Ini kan borongan ya, semua fakultas diambil. Itu di luar kompetensi saya. Jadi ini lebih pada refleksi sederhana saja. Tapi dari titik awal ingin saya mulai satu formula bahwa saat ini mustahil bagi kita untuk bisa lepas ya dari kuasa jagat virtual. Ya kecuali mungkin salah satu dari kita ingin hidup di hutan terlepas dari hubungan asosiasi dengan siapapun, dan itu rasanya mustahil. Ya tadi saya katakan bahwa implikasinya adalah pada beberapa wilayah yang ingin saya bahas di sini, yaitu epistemologis ya tentang pengetahuan ya, teori pengetahuan, ontologis, etis, dan tentu saja religius ya. Nah, ada perubahan, ada transformasi yang tidak terelakkan yang kita alami. Saya ingin mengambil contoh dalam wilayah epistemologi misalnya ya. Dulu René Descartes berpikir I think therefore I am ya. Ego cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Apakah ini masih berlaku? Teman-teman mahasiswa, kalau saya tanya misalnya yang jadi mahasiswanya Pak Royan atau Pak Tajudin, kalau ada tugas bikin makalah ya, apa yang pertama kali Anda kerjakan coba ya? Berpikir, cari referensi di perpustakaan atau googling ya. Jangan-jangan quotes yang benar saat ini bukan I think before I am, bukan, tapi I browse ya. Saya browsing before I am, maka saya ada. Saya klik, maka saya ada. Itu fakta di mana-mana, rasanya di semua kampus. Saya diskusi dengan teman-teman dosen dan sebagainya, dan saya juga terbantu begitu. Saya bagian dari generasi yang dibentuk juga didewasakan oleh internet gitu ya. Jadi saat ini browsing dulu, maka kita exist, kita ada. Itu tidak terelakkan ya. Itu dalam hal epistemologi ya. Jadi kita memulai pertanyaan itu lewat dibantu oleh Google dan sebagainya. Kemudian berpikir terutama melalui dan dengan internet. Jadi keberpikiran itu kita dibantu, difasilitasi, dan tentu saja dipengaruhi oleh internet. Saking cepatnya arus informasi dan teknologi yang tersebar luas di belantara internet yang tidak terbatas itu ya, kita hampir tidak punya filter yang memampukan kita untuk memilih pengetahuan yang sesuai dengan kita. Semua kita lahap. Ya. Bahasa orang dulu, kalau nggak punya dasar yang kuat, ya kita terbawa arus. Itu mungkin cara menilai sesuatu yang secara negatif ya. Kan semua informasi itu harusnya bagus ya, selama kita bisa menggodoknya dengan baik ya. Tapi artinya bahwa dunia virtual ya, lewat internet dan sebagainya itu menjadi satu lokus baru di mana kita berpikir melalui dia. Saya misalnya, atau saat ini banyak orang mungkin tidak menguasai hadis seperti ulama zaman dulu ya. Bagaimana kita memverifikasi apakah hadis itu sahih atau tidak? Saya sangat bergantung kepada aplikasi yang dikembangkan, misalnya ada Ad-Durarus Saniyah. Kita klik hadis, misalnya kita tulis dengan clue tertentu, kata ya. Untuk kita klik, itu muncul referensi sebagai mutakhosis atau ghairu mutakhosis. Sebagai seorang spesialis, maka muncul ratusan referensi, atau sebagai seorang seeker saja ya, yang orang ingin tahu, pencari kebenaran ya. Munculnya mungkin sekitar 20 referensi. Artinya kita difasilitasi. Ini beda dengan zaman dulu. Jadi keberpikiran kita itu terjebak dalam lokus ruang dimensi virtual. Teman-teman mungkin akrab dengan Maktabah Syamilah ya, untuk nulis skripsi segala macam. Dan yang lain juga ada, apps macam-macam ada. Jadi keberpikiran kita itu diwadahi oleh kita berpikir melalui ya, dan dengan internet. Kemudian validitas kebenaran bukan lagi koherensi dan korespondensi
Barangkali Anda belajar filsafat sebelum ini ya. Kita mengenal 4 teori kebenaran ya. Koherensi, korespondensi, kemudian performatif dan sama pragmatisme dan sebagainya. Mungkin ada yang lain, ada banyak gitu ya. Tapi saat ini kayaknya bukan itu. Ketika tidak ada orang yang bisa keluar sejengkal dari media sosial, ukuran kebenaran adalah sensasi dan likes. Betapa sering ya kebenaran bukan dibuktikan lewat koherensi, kepaduan dari prinsip sebelumnya dengan yang setelahnya. Tapi saking derasnya komentar dan sebagainya, maka kita menjadi bimbang. Dulu ketika kita belajar sejarah filsafat, kita nggak akan berpikir bahwa sofis, orang-orang sofis itu yang memutar balik fakta itu memang ada. Tapi saat ini dengan mudah kita temukan ya, kita bisa ragu dengan argumentasi yang solid ya, hanya gara-gara ada sekian banyak orang yang berkomentar membalikkan data yang kita sampaikan. Jadi yang dulu kata Imam Ghazali, orang tuh mencapai kebenaran kalau dia yakin kebenaran tuh betul-betul 1 + 1 sama dengan 2 tanpa goyah. Sekarang kayaknya tidak gitu. Kebenaran bisa dikuatkan oleh jumlah pendukungnya berapa. Dulu Sayyidina Ali bilang, "Iriful haqqa ta'rif ahlahu." Kenali kebenaran, kamu tahu siapa orang yang benar. Sekarang enggak ya. Karena orang yang mewakili apa yang kita sebut sebagai kebenaran dalam tanda kutip itu bisa dibeli. Bisa dengan bots, ya. Robot dan sebagainya. Kemudian juga hari ini daya memori. Di filsafat kita mengenal daya-daya dalam jiwa. Jiwa itu nafas punya daya, di antaranya ada quwwah hafizah ya, daya memori. Daya memori terbatas. Di psikologi kita mengenal ada short memory, ada long memory dan sebagainya. Tapi yang pasti kita kalah dengan server. Anda mungkin kuliah matrikulasi, nanti pas waktunya skripsi sudah banyak yang lupa dulu di awal-awal itu. Internet tidak. Ada yang bilang Tuhan maha memaafkan, tapi internet tidak bisa melupakan. Jejak digital nggak akan hilang ya. Dosa-dosa masa lalu kita itu ada itu kalau dicari itu. Makanya kalau Anda mau jadi tokoh publik ya, politisi itu hati-hatinya dari sekarang gitu ya. Itu mudah dijatuhkan gitu. Jadi Tuhan maha memaafkan, tapi jejak digital tidak bisa dihapus. Jadi daya memori melemah, berpotensi melemah, maka tergantikan oleh server. Tidak terelakkan. Dulu ulama bilang al-ilmu fis sudur ya. Ilmu itu di dalam dada, dalam hati, bukan fis sutur. Kalau sekarang saya mungkin ilmu itu di hard disk eksternal itu. Ya, aplikasi, PDF. Saya mengoleksi ada banyak ribuan PDF, kitab-kitab dan sebagainya itu. Saya baca dari situ. Tapi kalau itu hilang ya, secara verbatim saya nggak bisa mengandalkan gitu. Ingatan mungkin masih ada ya, tapi verbatim kutipan nggak bisa gitu ya. Kita nggak seperti orang zaman dulu yang kitab hafal gitu ya. Itu sudah bukan zamannya mungkin. Artinya ada perubahan-perubahan yang tidak terelakkan zaman ini. Ijma ya. Anda belajar mungkin di syariah dan sebagainya. Ijma ya. Atau di filsafat intersubjektivitas ya. Kesepakatan para ahli. Apakah masih bisa terbentuk ya? Mungkin Mas Royan itu tergabung dalam afiliasi para psikiater atau psikolog ya. Jadi bisa terbentuk. Tapi bagaimana kalau dalam konteksnya adalah virtual? Tadi ya. Bahwa suara itu bisa dimanipulasi oleh bot, oleh mesin, Twitter misalnya, dan sebagainya. Saya mengambil contoh misalnya di Texas ya, di Houston, Texas, tahun 2016, Mei 2001. 21 Mei 2016. Ada kerusuhan besar di Texas ya. Antara slogan Stop Islamization of Texas ya, orang yang menolak Islamisasi di Texas karena ada pendirian Islamic Center, sama Save Islamic Knowledge, selamatkan, ini kelompok Islamnya gitu. Jadi antara non-Muslim yang protes besar di Texas ya, sama orang Islam yang sebagai ini, sempat mau terjadi bentrokan besar itu ya, masalah itu besar. Tapi sekian tahun kemudian Facebook terlibat ya. Akhirnya orang tahu bahwa pemicunya, itu kan pemicu awalnya kan ini hate speech di dalam Facebook. Tapi belakangan orang baru tahu sekian tahun ya, tahun 2017 atau berapa itu baru ketahuan bahwa ternyata home page-nya itu Facebook yang bikin seteru ini itu di Rusia. Jadi bukan di Amerika. Baik yang protes maupun yang melawan protes sama-sama bukan orang Amerika, bukan orang Texas. Jadi heart of Texas itu, hati Texas, jantung Texas itu dibuat di Rusia, di Santo Petersburg ya. Sama juga yang Save Islamic Knowledge juga di Rusia. Jadi pelakunya yang bikin fitnah bukan di Texas, yang menolak juga bukan di Texas, tapi kerusuhan terjadi secara nyata di situ. Di Indonesia
tidak sedikit ya, banyak gitu ya. Twitter paling gampang Twitter lah. Saya hidup di Depok di Cinere, itu gampang. Kalau jalan rusak itu protes kayak apapun nggak akan dilayangkan. Tapi kalau viral duluan, jadi kekuatan viral, kekuatan likes, kekuatan diunggah lewat suara massa publik virtual, boleh jadi sebagian adalah bots, bukan manusia beneran, akunnya akun-akun fiktif gitu ya, pakai bots itu bisa. Jadi itu nggak terhindarkan. Jadi bagaimana ijma bisa terbentuk atau intersubjektivitas bisa terbentuk kalau ternyata intelektualnya adalah bots ya, yang diprogram, bukan manusia gitu ya. Jadi banyak sekali yang terdampak ya. Otoritas agama tergerus. Apalagi agama paling gampang ya. Dokter butuh keahlian, ya, mekanik butuh keahlian, tapi jadi ustadz nggak butuh keahlian. Yang penting terkenal dulu. Jadi otoritas agama tergerus. Dulu orang untuk minta fatwa itu ya kepada kiai yang sepuh, yang alim, yang warok, jadi ada hierarkinya ya. Sekarang kan enggak ya. Sekarang tidak. Kemudian ini soal seni ya. Jika keindahan dihasilkan lewat rekayasa visual komputer ya, di mana peran aktivitas, kreativitas dan apa bentuknya? Kalau dulu kita percaya bahwa seni itu lewat imajinasi gitu ya. Tapi saat ini misalnya kan lebih banyak melibatkan rekayasa visual. Misalnya yang saat ini bentar lagi kan mau ada show dari karyanya Van Gogh ya di Singapura kalau nggak salah. Itu seorang seniman surrealis gitu ya. Saya bertanya-tanya ya, lalu imaji manusia itu di mana ya di hadapan kedikdayaan teknologi itu ya. Ya kita bisa bersinergi, tapi kayaknya kok kecil peran manusia ya. Teman-teman bisa memanfaatkan katakanlah Photoshop misalnya dengan daya sentuh tertentu itu mempengaruhi emosi orang gitu. Itu aspek epistemologi. Jadi banyak sekali yang terdampak oleh internet. Aspek ontologi ya. Tampaknya kita telah bergeser dari Homo sapien menuju Homo digitalis ya. Homo sapien ya, makhluk yang berpikir ya, binatang yang berpikir itu. Sekarang makhluk digital ya. Nggak punya medsos tuh kayaknya bukan siapa-siapa ya, nasiyan mansia bahasa Al-Quran ya, ditinggalkan ya, lupa dan dilupakan ya. Kemudian gadget telah menjadi ekstensi diri kita. Gadget menjadi diri kita yang sifatnya luar, eksternal ya. Pikiran kita, berpikir, disampaikan ada datanya. Emosi ya, bahkan emoticon itu kan mewakili emosi kita ya. Ada chat pakai emoticon kan mewakili emosi ya. Wak atau apa, ketawa pada orang yang murung segala macam, kepalsuan hidup itu, percakapan ya. Bahkan misalnya dari smartwatch misalnya ada heart rate itu ya, jantung, kesehatan. Jadi semua yang ada kita alami dalam tubuh fisik korporeal kita itu ada dalam gadget, dan itu menjadi sebuah data, menjadi informasi yang bisa dijual ya, bisa dikendalikan oleh pihak tertentu. Poin saya adalah bahwa gadget menjadi ekstensi, perpanjangan dari diri kita. Ontologi ini, keberadaan. Kemudian manusia ini telah melampaui manusia sebelumnya. Ini problem berikutnya ya. Manusia saat ini sudah semi robotik ya. Ada yang disebut sebagai prostetik ya. Jadi beberapa wajah, tangan itu menggerakkan robot, dan tidak mustahil nanti akan terwujud penanaman chip pada otak. Kesadaran. Muncul isu lama dalam filsafat, mind. Kesadaran itu apa sih? Dulu orang diskusinya body mind problem ya. Hubungan antara jiwa, kesadaran dengan fisik. Mungkin nanti lebih lagi dari itu. Kemudian, apakah masih relevan kehendak bebas? Free will ya. Kehendak bebas masih relevan atau enggak? Debat Jabariyah, Qadariyah itu masih relevan atau enggak? Kalau semua aktivitas kita di ruang virtual itu dikendalikan oleh algoritma. Kita berpikir mungkin, kita merasa sudah berpikir luas segala macam. Tapi ternyata itu algoritma gitu ya. Kalau kita aktif dalam grup yang mendiskusikan satu materi tertentu, maka itu menjadi satu algoritma. Ada sistem seleksi di situ dan ditawarkan kepada kita yang dekat dengan itu, tidak melampaui itu. Jadi dunia yang tanpa batas ini, virtual itu ternyata juga menentukan, sangat membatasi kita, mendeterminasi diri kita. Itu aspek ontologis. Ya. Aspek etis, perubahan dan transformasi kita, misalnya menyebar hoaks demi kepentingan kelompok sendiri tampaknya bukan lagi sebuah dosa. Ya. Dari kecil kita diajari berbohong dosa. Tapi kok di internet kayaknya beda ya. Boleh gitu loh, bohong tuh boleh gitu, hoax ya. Langsung di forward. Menyebar bohong berarti ikut berbohong. Ajaran agama. Tapi kan nggak ada masalah kita. Pilpres 2019, ketika terbentuk antara kampret dengan
cebong ya, masalah dan seterusnya itu. Itu Masya Allah itu. Jadi agama nggak berlaku, ajaran moral agama itu. Bahkan ekstrimnya ya, saya nggak apa-apa kalah, asal kamu kalah juga gitu. Sampai begitu. Jadi bukan menang kalah ya. Saya nggak apa-apa bangkrut kalah, tapi yang penting dia hancur, dia kalah. Gitu. Sampai segitu dalam kontestasi politik itu. Dan itu diwadahi oleh internet. Kemudian karena komunikasi yang terjadi bersifat telepresensi, kehadiran jarak jauh, maka kita tidak merasakan situasi langsung. Dan karenanya tanggung jawab menjadi melemah. Ya. Dalam komunikasi yang terjadi secara langsung kayak kita sekarang, Anda menangkap gerak mimik tubuh saya juga begitu. Tapi ketika orang belajar misalnya hanya melalui media sosial, ya, tidak bertemu langsung, tidak menangkap bahasa tubuh ya dan segala macam, tidak menangkap kedalaman kesan, ya, maka tanggung jawab mulai melemah. Dan seringkali juga bahasa sopan santun hilang di situ. Perdebatan di dalam media sosial tuh kata-kata kasar ya itu bukan sisi kebinatangan kita keluar gitu ya. Jadi itu hal biasa gitu. Itu menunjukkan bahwa telepresensi, kehadiran secara jarak jauh itu ternyata juga mengikis kesopan santunan kita dalam berkomunikasi, ya, dalam menghormati orang tua ya, orang yang lebih tua. Di hadis diajarkan menghormati yang tua, menyayangi yang kecil dan segala macam, itu ya hilang semua itu. Kemudian apakah perbedaan usia masih dipertimbangkan? Tidak ya. Karena anak umur 13 tahun bisa bikin account dengan memanipulasi data umurnya 50 tahun misalnya, bisa saja mendaftarkan dengan akun baru, nggak ada masalah. Ini aspek etis ya. Kekerasan verbal ya, hate speech, pemotongan video untuk framing tertentu dan sebagainya, ini banyak terjadi di mana-mana dan bahkan menghancurkan marwah seseorang. Keluarganya sampai hancur segala macam. Ini dampak yang buruk. Tapi semoga tidak ditangkap sebagai satu ratapan, bukan ya. Ini saya ingin mengidentifikasi beberapa hal yang memang dampaknya jelek. Aspek agama, dampak lain. Ada dual religious belonging. Ada kepemilikan agama ganda. Secara de facto terjadi. Saat ini misalnya di kota-kota ya, praktik yoga. Mungkin orang ikut yoga sekedar terapi fisiknya, padahal yoga kan salah satu tradisi dalam Hinduism, tradisi filosofi gitu. Dan ada teman saya yang secara terbuka menyatakan diri sebagai Muslim Buddhis ya. Jadi kayaknya biasa sekarang, karena keterbukaan pada arus informasi yang tanpa batas, agama segala macam, orang bisa belajar. Saya nggak ada masalah dalam itu. Tapi bahwa seseorang terdefinisi oleh status identitas agama tunggal, itu kayaknya sudah makin sulit terjadi. Jadi ada yang disebut fenomena dual religious belonging, kepemilikan agama secara ganda, dan banyak terjadi. Tidak harus dengan kata-kata murtad dan sebagainya, bukan. Kemudian pengalaman religius dibahasakan dan di-share lewat sosial media, ya, tahajudnya, khatam berapa kali, itu ada itu di-share secara publik luas gitu ya. Ya itu aspek religius. Kemudian post tradisi ya. Bahwa legitimasi terhadap tradisi keagamaan mulai memudar. Saya nggak tahu seberapa kuat ya hubungan orang dengan afiliasi ormas agama tertentu, NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya ya. Mungkin secara lahir begitu ya. Tapi apakah punya ikatan bahwa saya ketika NU maka akan melakukan amaliyah dengan ciri NU, misalnya dengan kunut, tahlil, tawasul dan sebagainya? Di masyarakat kota tidak selalu begitu. Ya, ada post tradisi. Jadi tradisi sudah mulai kehilangan ikatan dengan pemeluknya. Kemudian dari penghayatan dan laku ke pemahaman keagamaan. Nah, media digital juga menguatkan sekali bahwa agama bukan lagi sebagai yang dihayati, yang hidup bersama, bukan, tapi lebih dipahami. Jadi lebih sifatnya kognitif, mempelajari agama. Saat ini sangat memudahkan bagi kita untuk mempelajari semua agama, apalagi intraagama dengan berbagai varian mazhabnya. Tapi sekedar sebagai sifatnya kognitif, bukan sebagai laku. Kemudian menyeru Tuhan bukan dalam keheningan dan batin ya, tetapi melalui cyberspace. Jadi Tuhan sudah pindah alam, bukan alam ketuhanan, alamnya di media sosial, berdoa lewat media sosial dan sebagainya. Kemudian ada pergeseran pada the sacred ya, yang sakral dengan profan dalam tradisi agama, dalam tempat-tempat yang dihubungkan dalam tradisi agama ya. Agama dalam fenomenal agama selalu melibatkan ada yang disebut sebagai the sacred, yang sakral ya, tempat, kitab dan sebagainya. Tapi dalam konteks sosial media udah berubah jauh. Oke, bagian kedua Islam virtual. Apa sih Islam virtual itu? Saya
meminjam definisi dari buku #Islam tuh siapa Bun ya, dan saya kembangkan sendiri. Jadi Islam yang hadir dalam ruang publik alternatif yang bersifat virtual ya, yang menggeser tradisi terutama dalam hal penyampaian dan pemahaman keagamaan, serta meluaskan dan membuka kanal-kanal baru bagi otoritas agama. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada banyak sekali lahir ustadz-ustadz baru yang belum terkonfirmasi sebagai ustadz, ya. Tidak ada sertifikasi di situ. Dosen ada sertifikasinya ya mungkin, tapi bukan sertifikasi yang sifatnya keulamaan atau yang sifatnya itu. Nah, ini agama tadi kehilangan itu. Kemudian tidak ada ideologi tunggal ya dalam virtual sphere ya. Tidak ada, sebab ia mengikuti ideologi yang dianut oleh tokoh atau celebrity preacher ya, pengkhotbah dari kalangan artis, ustadz seleb gitu ya. Tentu ustadz seleb ini tidak dalam satu hierarki. Ada yang alim, betul ada ya, tapi juga ada banyak ustadz-ustadz yang ya sebagian besar Anda tahu lah ya, kita nggak perlu sebut nama gitu ya. Juga seringkali identitas sosial keagamaan tidak lagi dipertimbangkan. Nah, ada satu riset yang menunjukkan bahwa sekian puluh persen, cukup besar ya, lebih dari 60% orang yang dalam latar tradisi NU, tapi ustadznya ada ustadz sebelah gitu. Ini bukan saya memisah-misahkan, bukan, tapi sekedar untuk menunjukkan bahwa internet ini mengubah segalanya gitu ya. Jadi bahwa meskipun orang dari kecil mungkin NU atau Muhammadiyah atau apa, nanti istiftanya nanya fatwa bergurunya ke siapa lain gitu. Jadi nggak ada korelasi positif antara dengan latar kebudayaan tadi tradisi agama dengan ustadz siapa yang diacu gitu. Makanya bisa macam-macam jadinya gitu. Oke, itu dari Islam virtual. Ada beberapa citra Islam yang terkonstruksi dalam jagat virtual. Ini yang saya tangkap sekedar secara cepat saja ya. Pertama, menceraikan akal sehat. Menceraikan akal sehat. Ada di Usuluddin mungkin belajar logika, filsafat, kalam dan sebagainya. Diajari cara mikir yang benar ya. Tapi Anda cek aja di Google, di YouTube ya. Allah bertempat, itu clue-nya ya. Allah bertempat. Nanti akan muncul video-video dari beberapa ustadz yang sangat masyhur di Indonesia yang menolak penakwilan ya. Penakwilan itu kan konsekuensi dari kita konsisten mengikuti nalar sehat. Gitu. Jadi meyakini Allah itu punya tempat segala macam gitu ya. Allah ada di atas aras. Tidak tahu bahwa implikasi dari kata atas, bawah, kanan, kiri, samping itu adalah space ya. Dan sebagainya. Dalam makna literal. Harus diimani ya begitu apa adanya. Agama bilang begitu. Di tengah kedikdayaan informasi yang tidak terbatas, masih banyak ustadz yang mempromosikan cara pandang memahami teks agama dalam literalisme yang sangat literal, yang sangat tinggi gitu ya. Kemudian secara relatif kajian berbentuk ceramah lebih disukai dibanding daras teks. Ya, ini umum ya. Ceramah apalagi lucu itu lebih disukai daripada ngaji kitab atau Anda baca buku misalnya buku textbook ya, apapun bidangnya ya bosen gitu kali ya. Engagement lebih tinggi, udah pasti kalau ceramah ya. Implikasinya apa ya, kedangkalan. Kita nggak sabar untuk membaca, belajar. Kemudian kajian-kajian keagamaan mengikuti tren yang sedang viral, jadi beragama sesuai dengan isu yang viral. Saking cepat dan derasnya arus informasi, seringkali kajian kurang mendalam, mono perspektif ya, perspektifnya tunggal, dan nggak tuntas. Misalnya, beberapa waktu yang lalu ada debat soal nama ruh, ya. Yang belum lama yang gara-gara siapa? Gita itu ya, child free ya, tentang keputusan nggak punya anak. Terus amaliyah nisfu Sya'ban yang baru aja berlangsung kemarin ya, bid'ah nggak bid'ah macam-macam. Jadi isunya itu selalu mengikuti tren. Nanti Desember Natal, ucapan selamat Natal dan sebagainya. Agamanya naik turunnya di situ, isu. Belajar agama hanya pada isu-isu yang viral dan nggak tuntas. Kemudian kajian-kajian keagamaan bersifat simbolik ya, dan luar, lebih disukai daripada yang esensial. Iyalah, simbol. Simbolisme ini luar biasa ya. Masih untung kalau simbolismenya itu akademis ya. Misalnya Anda menggunakan kaos jurusan Fakultas Usuluddin Humaniora. Bangga, simbol relasinya ke akademik masih mending ya. Tapi kalau simbolnya kepada hal-hal yang sifatnya konsumerisme dan sebagainya itu kan sudah kosong ya, nirmakna gitu. Anti seni dan keindahan dan gagal menangkap ya pesan-pesan dalam simbol-simbol semiotik ya dari alat dakwah.
Saya masih ingat sempat rame dan akhirnya klarifikasi seorang ustadz yang masyhur ya, yang mengharamkan wayang dan sebagainya ya. Jadi debat se-Indonesia itu viral beberapa hari di Twitter, trending. Akhirnya memutuskan untuk minta maaf, klarifikasi. Maksud saya ya artinya begini, poinnya begini. Ada satu fase ketika wayang itu kan media ya, alat ya, bukan esensi ya, dipersoalkan. Jadi gagal menangkap aspek seni di dalam alat-alat yang dipakai dalam dakwah ya. Itu yang kita alami. Kemudian yang ketiga, apakah Islam di jagat virtual itu autentik dan representatif? Tadi kan saya sampaikan beberapa hal yang citra ya. Nah, apakah autentik? Maksudnya apakah original dan representatif? Maksudnya dia dapat menghadirkan kembali, menghadirkan apa yang kita alami. Pertama, jagat virtual tidaklah mewakili realitas seutuhnya. Jagat virtual itu hanya merepresentasikan, menghadirkan kembali realitas sejauh dia dibicarakan dan dikendalikan oleh algoritma. Speech. Jadi virtual itu hanya menghadirkan kembali sejauh apa yang dibicarakan orang. Dan dikendalikan, diseleksi oleh sistem algoritma. Meski demikian, jagat virtual merefleksikan kebenaran tertentu secara relatif ya. Tapi juga kita nggak bisa bayangkan bahwa itu ilusi, bukan. Karena faktanya ada manusia di balik semua itu. Jadi yang terjadi di dunia virtual itu nyata, tapi juga tidak nyata. Tidak nyata karena banyak yang tidak autentik ya, tidak representatif ya. Tapi nyata karena dia juga mewakili sejauh tertentu kehidupan yang kita alami. Jadi di antara dua hal. Mungkin alam khoyal di sini kalau dalam tasawuf ya. Sebagaimana irfan atau tasawuf filosofis memandang semesta dunia ini sebagai khayal ya, imajinal ya. Maka yang saya ingin katakan bahwa jagat virtual secara ontologis memiliki level tertentu dari realitas dan karenanya nyata secara relatif ya. Kaum sufi bilang kan alam ini khayal, imajinal, imajinasi Tuhan, nggak nyata gitu. Ya itu diskusinya panjang, itu bukan omongan sekedar ngomong ya, itu kan satu argumentasi yang ada silogismenya. Tapi bukan tema kita. Tapi saya ingin katakan bahwa jagat virtual juga begitu. Dia di satu sisi itu nyata, di satu sisi tidak nyata. Oke, ada jebakan-jebakan dalam jagat virtual yang mengerdilkan potensi keislaman kita. Pertama, apa yang disebut sebagai echo chambers ya, atau filter bubble. Tadi sudah saya sampaikan, semakin banyak Anda mencari, browsing, clue ya, tema tertentu, maka akan disuguhkan itu. Jadi kalau kita kecenderungan Islamnya katakanlah literalistik ya, maka dunia virtual yang tampak di kita yaitu yang virtual, yang literal ya. Salafisme misalnya, kalau Anda hanya mempelajari perspektif itu, maka yang dicekoki ke kita ya, disuguhkan itu yang itu. Yang NU semakin NU, yang Salafi semakin Salafi, yang Muhammadiyah semakin Muhammadiyah, dan seterusnya. Itu ormas, contoh saja ya. Nah, semakin kita anti dengan maulid misalnya, maka informasi, pengetahuan, berita yang sampai ke kita adalah yang menguatkan kita, mengkonfirmasi itu. Jadi ada yang disebut confirmation bias. Jadi kan sebagai manusia makin kerdil kita, makin perspektifnya makin kecil, makin tunggal. Nggak tahu argumen lawannya gitu. Jadi makin miskin ya sebagai manusia dalam berwacana. Kemudian ada online disinhibition effect ya, tadi itu ya. Sopan santun hilang. Macam-macam ya, karena memang online gitu. Kemudian ada alter ego dan hipokrisi. Alter ego. Rata-rata satu orang punya lebih dari satu akun. Dan nggak berani dengan citra yang satu tampil di yang lainnya dengan alter egonya ya, diri yang lain. Bukan split personality seperti dalam psikologi yang seperti dalam siapa itu dulu? Ada yang perempuan 16 Sibyl ya, dulu ada Sibyl ya, Sibyl dengan 14 atau 16 personalitas ya. Ini kan bukan, kita menghendaki membagi diri kita dalam tampil muka yang berbeda-beda gitu. Ya. Kemudian fanatisme kekelompokan pasti terjadi. Eksklusivisme ya. Hati dan pikiran beriman tapi jari tidak. Ya. Jari semua di likes ya. Semua di forward. Hati pikiran mungkin beriman, jarinya nggak beriman, ini dua hal yang berbeda. Perspektif cenderung monolitik, yaitu jebakan-jebakan dalam dunia virtual. Nggak terelakkan ya. Bagaimana bersikap? Nah ini poin belakangannya. Saya kira kita perlu menjadikan jagat virtual sebagai dunia baru. Tapi harus lillahi ta'ala. Nggak terelakkan, kita harus masuk di dalamnya.
Allah berfirman, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hambaku, ibadi ya, hamba kesayanganku ya, wahai kekasih-kasihku, bumiku luas, bumi Allah luas. Saya kira bumi nggak hanya yang apa, the earth ya, bumi dalam arti fisik, tapi juga dunia virtual, bagian dari buminya Allah. Fa iyaya fa'budun. Hanya kepadaku lah sembah. Jangan yang lain, jangan kita menuhankan Google ya. Kadang kita agak menuhankan Google dalam mensyirikkan ya, syirik terjadi di situ, syirik. Google maha tahu segalanya, segala macam. Dan ini penting, kita harus mendisrupsi, mengambil jeda dari keteralihan penuh ke dunia virtual. Ketika bangun tidur melek, apa yang kita cari pertama kali? Handphone ya. Yang nyata mana sebetulnya dunianya? Jangan-jangan yang lebih nyata dunia virtual, bukan yang ini loh. Jangan-jangan alam kita yang nyata itu, yang hakiki, itu bukan yang alam sekarang, tapi yang virtual. Jadi saya kira kita perlu mendisrupsi ya, mengangkat ya, membatasi, mengambil jeda dari keteralihan penuh ke dunia virtual, ke dalam dunia yang kita alami secara korporeal, secara tubuh fisik ini. Meski tidak terelakkan, jangan sering-sering mampir di online itu. Banyak sudah ya foto-foto yang menunjukkan paradoks ya, ngopi-ngopi bareng semua HP-an gitu ya, silaturahmi keluarga masing-masing HP-an, makan bareng keluarga HP-an. Dunianya beda, tubuhnya di situ hadir tapi telepresensi, anak, bapak, istri, semua hadir di tempat yang lain-lain. Sudah nggak ada batas regional negara memang dalam dunia virtual ini. Kemudian kita perlu mengembangkan, berkomitmen dan menjunjung tinggi etika komunikasi dalam dunia virtual. Sangat penting sekali. Sudah sangat kacau yang sekarang terjadi itu. Kemudian kritis memperkaya perspektif. Ya. Al-Quran mengajarkan alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengar, menyimak dengan baik satu pandangan, mengikuti yang terbaik. Ya nggak harus ketika NU terus yang benar semua dari NU, saya kira enggak lah. Kita nggak bisa mereduksi keislaman kita dalam satu ormas tertentu. Islam lebih kaya dari itu. Atau fikih saja ya, tafsir saja dan sebagainya ya. Kita ingin merangkul semuanya, memperkaya. Jangan terjebak pada tadi confirmation bias. Kemudian mengambil posisi memperjuangkan kebenaran, bukan bersikap netral. Saya kira sebagai konten kreator Anda semua nanti, kita semua, kita nggak bisa membiarkan loh ini. Nggak bisa membiarkan yang terjadi itu terjadi begitu saja. Kita harus bersikap, nggak bisa netral. Kalau kita berkomitmen dengan kebenaran, kita bela. Kalau kita katakan bahwa hate speech itu keliru, ya kita mencoba kontra narasi, kita lawan. Nggak bisa didiamkan. Dengan cara yang tentu berbeda-beda, sesuai dengan marotib, dengan rutbah tingkatan kita. Kemudian jika perlu melakukan upaya-upaya kontra narasi terhadap media-media sosial yang menyebarkan tafsir keislaman yang berpotensi memecah umat, dangkal, mereduksi, dan sebagainya. Melegitimasi pembunuhan, bom, dan seterusnya. Itu saya kira kita harus melawan. Nggak bisa kita biarkan. Jadi nggak netral nggak tidak selalu benar. Oke, jika dapat berkontribusi buat konten Islam yang multi perspektif ya, tafsir, kalam, filsafat, hadis, tasawuf, fikih, sejarah dan semuanya lah, yaitu yang Islam atau yang lain-lain juga bisa. Dalam format yang indah dan menarik serta sesuai dengan perkembangan zaman. Ya kalau jelek nggak ada yang nonton. Gitu. Kalau tidak nonton, pesannya tidak sampai. Jadi message, pesan. Kalau tidak sampai menjadi message, ya era yang rusak, yang gila, message. Itu kan gitu ya, message. Suatu nanti itu ramalan futurolog ya, message itu informasi, pesan itu bisa menjadi message. Ya, age yang mess ya, yang gila. Terjadi kan? Peluburan informasi ya. Information spillover sekarang kita dibombardir dari kanan kiri. Ya, kacau, jadinya kacau. Kemudian semua perspektif tersebut harus ditundukkan di bawah prinsip besar Islam, yaitu cinta. Saya kira Islam rahmatan lil alamin, bismillahirrahmanirrahim, segala macam itu. Jadi ajaran Islam yang kita percaya insya Allah sama ya. Islam yang promosikan cinta Tuhan. Ya. Tasawuf mengajarkan ya dunia semesta itu kan manifestasi dari cinta Tuhan kepada dirinya dan seterusnya. Jadi bukan kebencian dan sebagainya. Kemudian konten disesuaikan dengan segmentasi sasaran dakwah ya, usia, tingkat psikologis, aspek keterdidikan, akses, ekonomi dan sebagainya. Jadi harus pinter-pinter betul. Kemudian upayakan saling berkolaborasi. Ya, kita kewalahan sendirian apalagi di dunia virtual.
dibully habis-habisan, diblok macam-macam, ya udah bubar. Harus berkolaborasi. Dan jangan lupa semua itu dilakukan untuk melejitkan kehambaan kita. Kita punya niat, meluruskan niat, membantu, ya bikin konten segala macam, kuliah juga belajar, menjadi ahli praktisi, nanti niatkan semua itu untuk memfasilitasi manusia yang adalah hamba Tuhan ini untuk kembali menyadari kehambaannya di hadapan Allah dalam cara-cara yang bisa kita lakukan. Yaitu beberapa hal ya terkait dengan fenomena dunia virtual dengan berbagai resiko, dampak segala macam, dan apa yang bisa kita lakukan itu refleksi dari saya dan saran-saran kecil. Kemudian ada closing, saya ingin mengutip secara cepat saja, ini nasihat dari Ibnu Arabi dalam bagian terakhir kita Futuhat. Ada panjang tapi saya ambil beberapa saja ya. Beliau mengatakan di situ, amil kullaman tashabuhu au yashabuka bima tu'tihi rutbatuhu. Jadi berinteraksilah dengan orang atau siapa saja itu sesuai dengan hierarki realitasnya. Dengan Allah ya, misalnya Allah sebagai Tuhan kita ya, kita maka mengakui ketuhanannya ya, kita menghamba segala macam. Anda sudah tahu itu. Dengan ayat-ayat sebagai satu realitas ya, bin nazar fiha ya, dengan merenungkan ayat Al-Qur'an. Dengan alat indra ya, wa amil ma tudrikuhul hawas minka bil i'tibar. Alat indra, aspek fisik dunia kita dengan i'tibar, mengambil pelajaran. Dengan dunia virtual, mengambil pelajaran dari kekacauan yang ada tadi itu. Dengan potensi-potensi kebaikan yang tidak terbendung juga, yang luar biasa. Banyak potensi kebaikan ya. Saya ketika tadi menyampaikan yang jelek bukan berarti semuanya jelek, enggak. Crowdfunding misalnya dulu nggak ada dulu ya. Kayak Kita Bisa yang diinisiasi oleh Mas Timi ya, Al-Fatih Timur itu. Itu kan crowdfunding ya. Orang sedekah bareng-bareng membantu itu bisa sampai miliaran. Dulu kan nggak bisa dulu. Donasi, proposal nggak turun, nggak bisa. Banyak kebaikan, program kebaikan nggak terlaksana karena kemampuan finansial, tapi dengan crowdfunding yang itu muncul hanya terjadi lewat virtual. Itu kebaikan, banyak kebaikan. Wa amilin asma al-ilahiyata bima tu'tihi haqiqatul ismin. Oke, berinteraksi dengan nama-nama Tuhan sesuai dengan hakikatnya. Nama Tuhan macam-macam. Allah Maha Hadi, Maha memberi petunjuk, pasti ada objeknya. Orang mendapat. Tapi Allah juga Maha Mudil, Maha menyesatkan. Jadi nggak usah parno, nggak usah sedih ya kalau ada orang tersesat. Itu implikasi, konsekuensi dari sifat Allah yang Maha menyesatkan. Ya tapi bukan berarti kita diam, nggak netral, nggak. Tapi kita berupaya. Tapi kalau pada akhirnya orang nggak sepakat dengan kita, either saya yang sesat atau either dia yang sesat. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin dalam Al-Qur'an ya. Saya atau Anda dalam petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata. Sesat dalam arti ya falasi ya, kesalahan berpikir. Kan sesat tidak harus dalam arti masuk neraka. Sesat itu benar tidak itu kan epistemologis ya. Jadi dia koheren tidak dengan sebelumnya gitu. Jadi ketika saya menyebut sesat jangan diartikulasikan oh ini neraka tidak neraka. Ya, kejauhan, ini neraka urusan Allah lah, bukan urusan kita. Kemudian wa amilil a'da bima takufu azahum wa amilin an-nasi bil qabul ya. Ada musuh ya, dunia nyata maupun dunia virtual musuh. Yang kita perlakukan dengan cara yang dapat menghentikan keburukan dia. Tadi ya, kontra narasi misalnya. Ini sudah masuk undang-undang sih kontra narasi, undang-undang dalam terorisme sudah ada itu. Jadi bukan hanya kewajiban agama tapi juga kewajiban negara. Kemudian wa amiril maujudat kullaha bin nasihah ya. Menyebar kebaikan, menasehati. Mempropagandakan kebaikan dan kebenaran. Saya kira itu hal-hal yang perlu kita ambil dan semoga hal sederhana ini menjadi bermanfaat buat kita. Saya kira itu.